Hubungan ulama dan umaroh itu harus benar-benar baik di Jakarta kalau Jakarta mau maju sebagai kota global dan menjadi pusat perekonomian atau epicentrum ekonomi Indonesia. Waalaikumsalam. Rekan-rekan wartawan, hari ini alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan Bapak Pramono Anung dalam kapasitas beliau sebagai calon gubernur di Jakarta. Tentu Majelis Ulama Indonesia itu bukan lembaga politik yang kita tidak terkait dengan dukung-mendukung secara personal, tetapi MUI sebagai wadah dari ulama dan zu'ama itu perlu selalu membuka komunikasi kepada calon umarok, calon pemimpin di Jakarta, agar ke depan pembangunan di Jakarta itu selaras dengan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tentu aspek kejiwaan yang bersifat spiritual dan rohani menjadi tanggung jawab Majelis Ulama untuk disampaikan kepada calon pemimpin di Jakarta. Harapan kita ke depan, Jakarta nanti tidak seperti rumah sakit, bangunannya indah tetapi isinya orang sakit, dan disitulah sinergi dan kerjasama antara Majelis Ulama dengan calon pemimpin dan pemimpin yang terpilih nanti di Jakarta. Maka tentu setelah ini saya persilahkan kepada Pak Pramono Anung untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Silakan Pak Pramono. Jadi Gus Faiz yang saya hormati, pertama tadi di awal saya menyampaikan bahwa hubungan ulama dan umaroh itu harus benar-benar baik di Jakarta kalau Jakarta mau maju sebagai kota global dan menjadi pusat perekonomian atau epicentrum ekonomi Indonesia. Yang kedua, selama ini hubungan pemerintah Jakarta dengan Majelis Ulama Indonesia Jakarta ini relatif adem ayem lah gitu, kadang-kadang dekat, kadang-kadang enggak. Maka harus ada perubahan yang signifikan. Kalau saya mendapatkan amanah sebagai gubernur Jakarta, maka yang namanya Majelis Ulama Indonesia Jakarta itu menjadi mitra strategis atau partner strategis dari pemerintah, supaya di dalam memajukan Jakarta, aspek-aspek yang berkaitan dengan keagamaan, yang namanya Majelis Ulama Indonesia Jakarta itu terlibat secara langsung, bukan hanya melihat dari jauh. Jadi itulah yang kemudian saya sampaikan, dan juga tadi yang terakhir dari saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan banyak hal termasuk gagasan-gagasan apa yang akan kami lakukan untuk membangun Jakarta ke depan. Sehingga dengan demikian sekali lagi saya merasa bersyukur hari ini, hari Jumat, diterima di Majelis Ulama Indonesia Jakarta, diskusinya hampir 1 jam lebih. Terima kasih Gus. Sama-sama Pak. Terima kasih. Cukup ya? Cukup. Kasih ya. Daftar dipanggil sama RW sama LMK terus sedot, ada musiman. Tapi yang besar sekarang semenjak yang terbesar tahun 19 ya. Tapi untuk naturalisasi kan Bapak tetap minta untuk dilanjutkan kan? Iya. Ya itu ya atas pemerintah ya. Iya. 10 tahun yang lalu. Tapi tidak pernah terrealisasi, Pak. Tapi pembebasan lahan yang daerah sini sudah belum? Belum ada. RW 3 kan untuk penyelesaian ini. Katanya sekarang Banyak aja, naikin lah. Ibu lahannya berapa? Ya punya Ibu berapa? 45 meter. 45 kalau kali, misalnya lah, kali 6 juta. Naikin dikit lah. Alhamdulillah. Amin. Naikin dulu, doain. Yang di cabang saya jual, saya beli di sini. Kan tambah banyak. Jadi di sini udah hampir 5 tahun. Bahasa Cilacapnya masih bisa. Oh, sakit. Segede ya. Game matur nuwun. Kalau baik-baik. Yang ini kan yang itu berapa? Berapa diinjekin? Kalau enggak, baik. Ibu bisa. Amin.
kan Pak, ini rumahnya ada juga. Iya, udah Bu, tadi udah siap. Ya Bu. Bapak langsung di. Amin, amin, amin. Iya, amin, amin. Udah jadi. Pilih kami ya. Nah, Sini, Pak Panji ini parah. Bingung kalau rawan. Kalau daerah ini kan relatif Pak. Tapi jangan dibawa. Siapa calon unggulan kita? Mas Pram Abdul. Apakah Mas Pram di hatimu? Ada. Siapa kita? Biasa ikhlas kita doakan Mas Pramono dan Bang Dul ini insya Allah jadi gubernur, amin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk waktu kepada dari tadi ada yang retak di depan rumah Ibu Ratna, dan tadi juga kami berdialog dengan warga, sehingga dengan demikian saya sudah memahami dan sudah tahu persoalan yang sebenarnya di tempat ini. Memang untuk hal-hal seperti ini, seperti yang tadi saya sampaikan, banjir itu ada 3. Satu, banjir kiriman. Di Sungai Sunter ini sebagian karena kiriman. Yang kedua, banjir lokal. Yang ketiga adalah rob. Kalau kiriman sekarang ini sudah mulai berkurang karena ada 2 waduk, yaitu Ciawi dan Sukamahi, kebetulan dibangun di eranya Pak Jokowi. Saya turut terlibat di dalamnya sehingga saya tahu banget. Nah, yang jadi persoalan nanti adalah yang banjir lokal. Makanya ada 34 bidang yang dulu sudah di appraisal, 1 meter square-nya 6 juta, nanti kami akan hitung kembali. Karena itu yang paling penting sebenarnya bukan tetapi niat untuk menyelesaikan. Dan kalau niatnya ada, gubernurnya udah melihat langsung, saya yakin ini bisa diselesaikan. Jadi bukan persoalan yang terlalu luar biasa lah. Dan yang saya senang ketika lihat warga di sini relatif bersih, baik, dan saya tadi juga sampaikan kepada Pak Lukman Habibin. Jadi itu yang kami sampaikan, karena saya habis ini masih harus ada acara di Majelis Ulama Indonesia. Untuk itu kami mohon pamit.